Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dalam video pembelajaran geografi. Pada video kali ini kita akan membahas atau kita akan belajar materi tentang dinamika hidrosfer siklus hidrologi. Kita mulai dari pengertian siklus hidrologi. Apa itu siklus hidrologi? Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Siklus hidrologi merupakan proses yang menjamin ketersediaan air di muka bumi untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi makhluk hidup. Kemudian ada proses-proses siklus hidrologi. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah proses air berubah dari padat menjadi gas atau uap air di atmosfer. Sekitar 90% proses evaporasi berasal dari lautan, 10% berasal dari perairan darat dan vegetasi. Untuk yang kedua ada transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air ke atmosfer dari daun dan batang tanaman. Dan yang ketiga ada kondensasi. Kondensasi adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas atau uap menjadi cairan. Yang keempat ada presipitasi. Presipitasi adalah ketika titik air, salju, dan es di awan ukurannya semakin besar dan menjadi berat, mereka akan menjadi hujan. Kemudian yang kelima ada runoff. Runoff yaitu air dapat bergerak akibat aksi kapilar atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah, hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Dan yang terakhir ada infiltrasi. Infiltrasi adalah air hujan yang telah turun akan meresap ke dalam tanah, bergerak secara vertikal. Jenis-jenis siklus hidrologi. Untuk jenis siklus hidrologi yang pertama yaitu siklus pendek. Air laut mendapat sinar matahari, kemudian mengalami penguapan yang semakin lama semakin banyak. Setelah mencapai ketinggian tertentu, temperatur udara menurun, maka terjadilah kondensasi atau pengembunan, dan terbentuklah awan yang mengakibatkan turunnya hujan di atas permukaan laut tersebut. Siklus ini dinamakan dengan siklus pendek. Yang kedua, ada siklus sedang. Air laut yang mendapat sinar matahari kemudian menguap. Uap air tersebut terbawa oleh angin ke daratan. Akibat suhu udara di atas daratan atau biasanya pegunungan dingin, maka terjadilah kondensasi sehingga terbentuklah awan. Jika awan tersebut telah jenuh oleh uap air, terjadilah hujan. Air hujan tersebut ada yang mengalir di permukaan bumi meresap ke dalam tanah, ada yang masuk ke danau, sungai, dan akhirnya kembali ke laut. Siklus atau peredaran air ini disebut siklus sedang. Dan yang terakhir ada siklus panjang. Siklus ini terjadi karena pengaruh panas sinar matahari yang mengakibatkan air laut menguap. Uap air tersebut terbawa oleh angin jauh ke wilayah daratan. Setelah mengalami pendinginan, uap air tersebut berubah menjadi kristal es sehingga terjadilah hujan salju. Salju yang berkumpul membentuk padang salju yang kemudian mencair dan mengalir pada sungai es atau gletser. Setelah mencair akhirnya kembali ke laut, siklus air ini disebut siklus panjang.